bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Labanang. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Sadio Ramadhani dengan NIM 12570125463. Saya dari kelas D Manajemen akan menyampaikan resumen saya yang berjudul Sejarah Kodifikasi Islam. Oke, baik saja, langsung saja saya akan membacakan resumen saya. Yang pertama, pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, penulisan, penyusunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara sistematis agar tetap terjaga keasliannya, serta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga keberadaannya harus dijaga dari kehilangan perubahan maupun pemalsuan. Latar belakang kodifikasi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, hadis lebih banyak disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadis secara umum, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang saat itu juga sedang diturunkan. Namun, beberapa sahabat tetap menulis hadis untuk keperluan pribadi, dengan izin Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam semakin luas dan para sahabat menyebar ke berbagai daerah untuk berdakwah. Hadis pun disampaikan dari satu generasi ke generasi lain berikutnya melalui hafalan dan pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, banyak sahabat dan perawi yang meninggal dunia. Selain itu, banyak muncul berbagai hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan politik, golongan, atau kepentingan pribadi. Kondisi ini akan menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis asli, sehingga usaha untuk mengumpulkan dan membukukannya. Awal kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa pemerintahan sekitar tahun 100 Hijriah. Beliau menyadari pentingnya menjaga hadis dari kepunahan dan pemalsuan. Oleh karena itu, beliau mengirimkan surat kepada para gubernur dan ulama agar mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar di berbagai wilayah. Tugas penting ini diberikan kepada seseorang ulama besar yang berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi SAW dalam bentuk tulisan. Karena jasanya tersebut, beliau dikenal sebagai pelopor kodifikasi hadis secara resmi. Perkembangan kodifikasi hadis. Setelah usaha yang dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, kegiatan pengumpulan dan pembukuan hadis berkembang pesat. Para ulama mulai melakukan pembelajaran ke berbagai daerah untuk mencari dan mencatat hadis dari para perawi yang terpercaya. Pada masa berikutnya, hadis disusun berdasarkan tema-tema tertentu seperti ibadah, mu'alamah, hukum, dan akhlak. Para ulama juga mengembangkan ilmu untuk meneliti sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis guna memastikan keaslian hadis yang diterima. Munculnya kitab-kitab hadis. Pada abad ketiga Hijriah, lahirlah kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam hingga saat ini. Beberapa hadis yang terkenal adalah karya ke-6 kitab tersebut dikenal sebagai Kutubus Sittah atau 6 hadis ulama yang menjadi sumber penting dalam kajian hadis. Tujuan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, mencegah hilangnya hadis akibat wafatnya para sahabat, dan yang ketiga, menghindari penyebaran hadis palsu. Keempat, memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan mengamalkan hadis. Yang kelima, menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam yang terpercaya. Kesimpulannya adalah, sejarah kodifikasi hadis dimulai dari tradisi lisan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, yang kemudian berkembang menjadi pembukuan resmi pada masa khalifah. Usaha tersebut dilanjutkan oleh para ulama hadis hingga lahir berbagai kitab
hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Kodifikasi hadis memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW dalam mempelajari dan mengamalkan oleh generasi Islam sepanjang masa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.